Hai guys, gue masih di Singapura. Ini hari kelima pasca gue operasi. Dan melalui video ini gue pengen cerita sedikit awalnya gimana gue didiagnosa dan divonis kanker ginjal. So ini berawal dari Oktober 2019, dimana gue sebenarnya hilang suara gue dan gue ke dokter THT. Di situ gue ngecek, biasa kalau dokter THT sebelum lu diapa-apain dicek tensi segala macem. Di situ gue tiba-tiba dibilang, Vidi kamu tuh hipertensi ya gitu. Seumur hidup gue, nyokap gue, adik-adik gue tuh orang-orang yang punya tekanan darah rendah gitu. Jadi impossible banget untuk gue punya tekanan darah tinggi gitu, kecuali something's wrong. Gitu gue dicek 3 kali, yang biasanya gue mungkin tekanan darah gue tuh 110, 70, ini tiba-tiba gue kemarin tuh 180, bawahnya 110, which is pretty high gitu. It was a bit concerning. Tapi gue mikir waktu itu mungkin gue lagi stres hari itu karena suara gue hilang, gue gak bisa nyanyi, mungkin makan gue juga jorok gitu. Jadi udah gue diemin. Tapi nggak lama dari gue ke dokter THT itu, gue ke dokter lagi untuk vaksin. Dan biasa sebelum vaksin kan gue juga dicek tensi gue dan lagi-lagi tinggi. So gue ngerasa kayaknya ada yang salah nih di badan gue gitu. Nah dari situ gue memutuskan untuk ya udah kayak gue harus check up deh di Singapura. Kenapa Singapura? Karena gue emang setiap tahun itu rutin health screening, check up di Singapura gitu. Gue memutuskan untuk kesini lagi karena mereka udah punya data-data gue juga, so kalau if they need to compare data, they already have. Jadi gue akhirnya memutuskan Oktober itu gue ke Singapura untuk check up 1 hari, dan for some reason gue nggak tahu kenapa, gue kan biasanya itu langsung basic package ya, paket paling standar untuk general check up. Tapi di hari itu gue ngerasa kayak punya feeling gue mau nambah paket USG. Karena gue waktu itu punya kayak pikiran juga mungkin apakah hipertensi gue ini gara-gara asam lambung gue atau apa. Jadi I wanna check my abdomen lah, pin cek perut gue gitu, organ-organ perut gue gitu. Udah gue pulang ke Jakarta. Nggak lama dari hari gue check up di Singapura itu, biasanya kalau misalnya gue ke check up di Singapura itu, gue itu cuman di email balik hasilnya, atau mereka kayak kirim via mail ke rumah gue buku report check up gue gitu. Tapi kemarin itu tiba-tiba di Jakarta gue dapat telepon dari dokter Singapura gitu, dokternya langsung pula yang ngomong gitu. Dia bilang kayak, dude, ini we found a lump in your kidney. Di ginjal kiri lo ada sebuah benjolan sebesar 5 cm yang ketahuan dari USG paket yang kemarin gue ambil gitu. And I think you need to check it, kata dia. Terus gue nanya, itu lump maksudnya apa dok? It might be a tumor gitu, worst case-nya gitu, tapi belum tentu juga. So you need to do an MRI right away, kata dia. Wah, itu gue langsung di hari itu gue dapet kabar di Jakarta. Gue batalin semua acara gue hari itu, gue langsung melakukan MRI di rumah sakit Jakarta. Kelar MRI gue langsung ketemu sama dokter radiologi, ketemu dokter penyakit dalam sama dokter ginjal pada saat itu. Semuanya bilang dari hasil reading MRI gue di Jakarta hari itu, semua dokter hari itu bilang somehow kayak gue punya kista. Di kistanya itu ada solid component, tapi you don't need to worry about it karena fungsi ginjal gue masih oke katanya. Warna urin gue juga masih bagus, dan gue nggak bisa diapa-apain kistanya itu. Biasanya kista di ginjal itu bisa lo keluarin melalui kayak biopsi gitu. Tapi untuk kasus gue, karena posisi gue itu agak lumayan center, nggak bisa dikeluarin gitu. Udah, terus gue langsung kayak, oke, ini berarti gue langkah selanjutnya yang gue lakukan apa? Nothing gitu. Karena kalau kita operasi ada high chance katanya untuk merusak fungsi ginjal kiri gue. Katanya dokter menyarankan, ya udah what you can do now adalah untuk merubah mungkin lifestyle lo untuk lebih ngejaga ginjal lo. Gue anaknya kan agak lumayan parno ya untuk urusan kesehatan ya. Jadi dari situ gue langsung kayak gue langsung stop minuman yang warna-warna. Gue yang tadinya ngopi banget setiap hari, gue akhirnya stop kopi, stop teh, even teh gitu. Gue cuman minum air putih aja dari situ. Udah sebulan berlalu, gue nggak mikirin lagi itu karena ya kata dokter juga there's nothing that you can do gitu. Sebulan kemudian, bulan November, gue setelah nikahan sahabat gue ada acara kumpul-kumpul di rumah sahabat gue, dan selalu temen gue nawarin gue kopi. Nah, gue nolak kan, gue bilang gue nggak minum kopi dude sekarang gitu. Terus ini kenapa? Ya gue ceritain lah segala macam, gue punya kista lah di ginjal segala macam. Terus dia bilang kayak,
I think you need a second opinion deh. Kayak gue punya kenalan dokter, orang Indonesia, tapi dia emang kerja di Singapura. He's really good at this. Dia sering menangani penyakit-penyakit kista di berbagai macam organ. Lo kesana ya gitu. Nah temen gue ini yang namanya Bear, dia anaknya orang agak persisten. Dia akhirnya berhasil membujuk gue untuk kayak do another check up di Singapura. Not necessarily check up, sebenarnya cuma second opinion gitu. Dia ngaturin semuanya, di arrange semuanya. Akhirnya 2 Desember kemarin gue ke Singapura lagi sama adik gue waktu itu ditemenin untuk ketemu dokter ini namanya Dokter Dede. Gue ceritain masalah-masalah gue kayak gimana, dia langsung refer gue ke dokter spesialis ginjal karena waktu itu Dokter Dede itu bukan spesial ginjal. Nah, ketemulah gue sama Dokter Lincoln Tan. Gue ceritain masalah-masalah gue yang sebenarnya gue tuh nggak ngerasain apa-apa guys, nggak ada rasanya gitu loh. Kayak badan gue nggak jadi lemes, gue nggak ada benjolan di perut apa segala macam, tuh gue nggak ngerasain apapun gitu. I feel very healthy gitu. Nah tapi baca MRI yang gue lakukan di Jakarta kemarin, si Dokter Lincoln langsung bilang kayak, ini tuh nggak bener loh gitu. Jadi dia bilang kista selama di dalamnya itu cuman air, it's okay, nggak berbahaya. Tapi kalau misalnya di laporannya di kista lo itu udah ada solid component, you need to check a bit more katanya dia. Terus gue bilang kayak, what do you mean gitu? It might be tumor or cancer kata dia. Oke. Gue pada saat itu kayak lumayan shock. Tapi gue juga belum cerita sama nyokap bokap gue. Karena waktu itu gue cuma ke Singapura berdua sama adik gue. Dan akhirnya gue pulang di Jakarta. Terus masih harus nyanyi pula karena ada beberapa kerjaan yang gue harus kerjain. Tapi dokter Silen kan itu tetap ngubungin gue dari Singapura, dia concern, dia bilang kayak, I think you need to do another test deh biar lebih jelas gitu. Lu CT scan ya di Jakarta nggak apa-apa, tapi kirim hasil ke gue. Oke, akhirnya gue lakukan CT scan di Jakarta di rumah sakit Abdi Waluyo waktu itu, dan hasil CT scan-nya langsung gue kirim juga ke dokter Lincoln Tan ini yang di Singapura. Radiologi Abdi Waluyo baca, dokter Lincoln Tan baca, hasilnya sama. I have a cancer in my left kidney. Dari situ lumayan gelap sih jujur hidup gue karena I don't know how to respond, I don't know how to feel. Gue nggak bisa ngasih tau banyak orang juga karena gue tuh paling nggak suka bikin orang worry gitu loh. So I only tell my parents, obviously akhirnya, dan adik-adik gue, dan cuman beberapa temen gue yang dokter sebenarnya, yang di Jakarta supaya mereka bisa bantu gue untuk kayak what's next gitu. That was like one of the worst moments I've ever experienced in my life sih sebenarnya. Tapi gue kayak sama merasa dari awal gue mendapatkan ini kayak gue tuh ada yang ngegiring gitu loh guys, jalan gue tuh ada yang ngegiring. Jadi pertama kali gue dapat kabar itu di telepon waktu itu kan sama dokter Lincoln Tan, hasil radio gue keluar, gue ditelepon pula sama dokter Singapura, gue divonis itu. Selesai gue kelar tutup telepon, gue liat handphone gue, manajer gue WhatsApp tiba-tiba. Ini lucu banget. WhatsApp-nya cuma bilang kayak, Fit, Selasa depan lu kosong nggak gitu? Nanya jadwal biasa, nanya kerjaan. Gue ada tawaran main di Singapura, soalnya nih ada acaranya ulang tahun Pak Otis waktu itu, ya di Rutan TV. Lu kosong kan? Selasa oke buat nyanyi gitu. Itu tuh gue inget banget, gue dapet kabar tuh hari Jumat, dan hari Jumat juga gue dapet tawarannya di Singapura untuk Selasa depannya. So kayak Jumat, Sabtu, Minggu, Selasa gitu. Kayak, ngerti gak sih? Gue dikasih jalan untuk ke Singapura, dimudahkan jalan gue untuk ke Singapura. Untuk bisa pertama kerja dulu, tapi langsung dia the next day after gue nyanyi pada saat ulang tahun Pak Otis itu, besokannya gue langsung ketemu sama dokter Lincoln Tan lagi sekali lagi. I did PET scan namanya. So dari CT scan kan udah ketahuan tuh I have a cancer. Nah tapi dia tuh pengen tahu apakah cancer gue ini cuma di ginjal doang apa sudah menyebar gitu. Akhirnya Rabu gue lakukan itu, Kamis gue dapet result itu. Rasanya dari Rabu ke Kamis gue nggak pernah merasakan hari selama itu lewat gitu, karena kayak lu di Singapura menunggu hasil,
nggak tahu mau ngapa-ngapain, nggak niat untuk ngapa-ngapain juga. Udah lu cuma nunggu aja di kamar. Gue cuma nunggu di kamar hotel gue dari sore sampai besokannya. Feeling very anxious, feeling very dark, feeling very depressed. Untuk nunggu hasil apakah cancer itu cuma ada di ginjal gue doang atau udah nyebar gitu. Nah dari situ baru diumumkan bahwa ternyata alhamdulillahnya gue itu stage 3, stadium 3 cancernya. Means the cancer itu sebenarnya udah mau growing ke veins gue, ke pembuluh darah besar gue, tapi belum sampai, tapi sudah menuju. Kalau sudah menuju tuh kalau udah di dalam vein itu udah beda cerita lagi guys. Jadi dia bilang alhamdulillahnya belum nyebar kemana-mana cancernya, jadi cuma di ginjal gue doang. Tapi dia bilang I think we need to do the surgery soon. Dia bilang this is an emergency karena yaitu the cancer already growing into the veins, but not urgent yang kayak harus kapan gitu, katanya bilang. You take your time lah, because katanya dia, kata dokter itu ya it's a big news. I know that you need to prepare your mental. Take about like 1 week or 2 weeks off lah, kata dia gitu. Tapi gue ngerasain kemarin nunggu hasil PET scan dari Rabu Kamis yang sangat amat pendek harusnya, tapi di kayak wah ini kayak 2 minggu rasanya nunggu hasil, itu udah gak enak banget. Gue bilang waktu hari Kamis, dok, kayak if you wanna do something and it's you said that it's aggressive, gue bilang please do it ASAP gitu. Gue bilang kayak gue usah nyetuk aja. Iya kalau bisa besok aja sih dok, kalau bisa langsung operasi. Dia kaget kan, kayak wah kamu udah siap emang. Gue bilang kayak jujur hari itu gue bilang kayak gue siap. Dan karena gue gak mau lagi nunggu kelamaan untuk ngerimu sesuatu yang mungkin bisa growing gitu. Dan gue bilang kayak kalau bisa besok deh dok gitu. Terus dia bilang kayak wah kalau besok sih agak susah ya Fit, soalnya Singapura itu rumah sakitnya yang rumah sakit gue sekarang ini agak lumayan waiting list gitu. Dan biasanya butuh waktu paling cepat tuh 1 minggu atau 2 minggu lah untuk dapat slot di sini gitu. Tapi ntar gue cek dulu deh, kata dokter gitu. Dia cek, dan lagi-lagi menurut gue kayak wah kayak gue digiring atau kayak tangan Tuhan emang kayak nyuruh gue untuk kayak secepatnya gitu ya. Dia bilang kayak wow, dia balik ke dokter klinik, dia bilang kayak you're very lucky, we have only like 1 room for you and 1 slot to do surgery tomorrow at 2:30. Jadi Jumat tanggal 13 Desember kemarin itu gue memutuskan untuk kayak gue angkat ginjal kiri gue semuanya karena nggak bisa diapa-apain, nggak bisa di save semuanya. Dan surgery-nya cuman 4 jam kalau nggak salah waktu itu. Ya udah dari situ kurang lebih bagaimana gue divonis punya kanker ginjal, dan sekarang I only have 1 kidney. I always feel like I need to do a positive attitude towards all of this mess, tapi ya hidup guys, jalanin gak sih? Ya jadi kira-kira gitu ceritanya dari awal sampai sekarang. Sekarang ini ini gue masih di rumah sakit dan masih belajar untuk bisa jalan bener, karena ini operasi itu kayak operasi sesar sebenarnya. Gue keluarinnya tuh kayak agak dari bawah gitu ginjal gue. Ya untuk teman-teman ibu-ibu yang operasi sesar di sini mungkin tahu maksudnya gimana. Operasinya juga katanya lumayan kemarin juga lumayan nggak ada tantangan gimana banget, lancar, aman semuanya. Kemarin gue melakukannya dengan namanya laparoskopi. Jadi kayak ada 3 I have like 3 scars in my stomach. Katanya battle scars kata dokter, which is okay. Tapi dari hasil patologi setelah ginjal gue di remove kan dicek itu cancer jenis apa. So basically sebenarnya di badan gue sekarang udah nggak ada cancernya, but jenis cancer yang ada di ginjal gue itu adalah cancer yang lumayan agresif kata dokter. Jadi itu mungkin banget akan hadir lagi. So gue sekarang udah harus mulai sering rajin kontrol. Tapi the rest, dokternya bilang kayak you can do whatever you wanna do now gitu. Gue udah bisa balik aktivitas lagi harusnya soon setelah nih luka-lukanya sembuh.
dia tahu gue penyanyi, ya katanya lo harus selalu bisa melakukan passion lo. Jadi gue tetap disuruh aktif nyanyi, suruh tetap aktif olahraga. Tapi ya sekarang bedanya gue harus lebih kontrol makan dan minuman yang masuk dalam tubuh gue gitu, karena gue harus ngejaga the only kidney that I have now gitu. Tapi ya itu dia bilang karena gue harus kontrol tiap 3 bulan dan it has a high chance untuk itu bisa kembali lagi. Jadi gue di sini juga sekalian gue minta doanya buat teman-teman semuanya untuk supaya gue dijauhkan lah dari semua penyakit-penyakit itu lagi. Ya doanya supaya gue masih bisa sehat dan bisa menghibur teman-teman juga seperti biasanya. Apalagi ya, I really don't know what to say sih sebenarnya. But I think having a positive attitude mulai sekarang it's a must. Dan dari dulu sebagai entertainer kayaknya gue selalu pingin untuk membagikan positive attitude gue, dan kayaknya gue akan tetap seperti ini. Insya Allah tetap akan menyanyi, tetap akan menghibur teman-teman semuanya. Tapi sekali lagi gue cuma minta doanya supaya teman-teman bisa doain gue sehat dan bebas dari penyakit-penyakit ini semuanya. That's it guys, kayak seperti itu aja. Sorry kalau videonya gue gak bisa ngedit, gue masih di rumah sakit juga. I don't have my tools. I have my time, tapi I don't have my tools. Thank you for watching. Sekali lagi doanya. Dan buat gue juga ngucapin terima kasih yang luar biasa untuk semua, bener-bener semua yang udah doain gue, yang udah worry sama gue. Dan untuk semua teman-teman yang bahkan, nih gue juga agak lumayan mind blown, DM gue hari gue umumin gue punya kanker ginjal. Di Instagram gue banyak banget yang pingin donorin ginjal sama gue. It's okay guys, I can live with 1 kidney only. Thank you so much for every support, every prayers, even every flowers nih. Kelihatan gak sih kayak ini beberapa bunga, dan situ juga wow ketutupan sebenarnya. Banyak banget bunga-bunga yang dikirim dari teman-teman Jakarta ke gue. Thank you, makasih banyak. Sumpah itu doa dan hubungan kalian semua yang bikin gue proses recovery-nya juga lumayan cepat kayak sekarang ini. So you guys are the best. I love you so much. Doain gue cepat pulih dan kita ketemu di panggung berikutnya.